Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konsep umum komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, saling mempengaruhi di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Dasar filsafat komunikasi. Bidang ini layak menjadi perhatian lebih karena berkaitan erat dengan aktivitas keseharian individu. Setiap individu terlibat dalam hubungan interpersonal yang melibatkan pihak lain, baik secara individual ataupun kelompok. Dalam hubungan tersebut, setiap individu akan berinteraksi melalui komunikasi. Pemahaman terhadap filsafat komunikasi sangat diperlukan oleh setiap individu, utamanya bagi individu pengemban dan pelaksana profesi yang mengharuskan adanya interaksi dengan individu dan kelompok lain. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan menurut De Vito. Dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu 1. Untuk proses belajar, 2. Membangun hubungan, 3. Memengaruhi, 4. Bermain, dan 5. Menolong. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor dihadapkan pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengentasan permasalahan individu. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, sudah semestinya konselor memperkaya diri dengan kelengkapan penguasaan berbagai keterampilan penyelenggaraan konseling. Keterampilan tersebut merupakan hasil dari rumusan kajian ilmiah berbagai pendekatan yang bersumber dari multidisiplin keilmuan. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan interstate, kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri memperdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Penyelenggaraan konseling yang efektif memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung berkorelasi dengan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya. Berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berpijak pada dasar filosofi komunikasi individu. Untuk diberdayakan dalam proses konseling efektif, beberapa jenis keterampilan komunikasi konselor tersebut meliputi 1. Komunikasi verbal, 2. Komunikasi vokal, 3. Komunikasi tubuh, 4. Komunikasi sentuhan, dan 5. Komunikasi mengambil tindakan. Penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garansi bagi kesuksesan penyelenggaraan konseling. Konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling, sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan suatu yang sangat urgen, karena terkait erat dan menunjang efektivitas penggunaan keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.